Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ataf Husnullah, mahasiswa Universitas Wahab Hasbuh Jombang, semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit sepengetahuan saya tentang pemikiran tokoh teologi Islam yang bernama Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan seorang pemikir modernisme dan filsuf Islam yang berasal dari Pakistan. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir neomodernis yang paling serius dan produktif dewasa ini. Hal ini terbukti dengan begitu banyaknya karya yang dihasilkannya. Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 dan meninggal pada tanggal 26 Juli 1988 di Hazara. Hazara yaitu suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Wilayah ini memang terkenal telah melahirkan banyak pemikir Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam. Ia dilahirkan dalam suatu keluarga muslim yang sangat religius dan dibesarkan dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Oleh karenanya, sebagaimana diakuinya sendiri bahwa ia telah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti sholat dan puasa secara teratur sejak masa kecilnya dan tidak pernah meninggalkannya. Fazlur Rahman dengan dasar pemahaman keagamaan keluarganya yang cukup kuat itu tidak terlepas dari ayahnya yang bernama Maulana Syihab ad-Din. Ia seorang ulama tradisional kenamaan lulusan Darul Ulum Deoban. Maulana Syihab ad-Din sendiri adalah seorang ulama modern meskipun terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional. Bekal dasar tersebut memiliki pengaruh signifikansi yang cukup berarti dalam pembentukan kepribadian dan intelektualitas Fazlur Rahman pada masa-masa berikutnya. Melalui didikan ayahnya, Fazlur Rahman menjadi sosok yang cukup tekun untuk menimba pengetahuan dari berbagai sumber dan media, termasuk karya-karya barat. Pengajaran dan pendidikan tradisional ilmu-ilmu keislaman pada waktu kecil diterimanya dari ayahnya, yaitu Maulana Syihab ad-Din di rumah. Pengaruh ayah dan ibunya tersebut sangat kuat dalam membentuk kerangka pemikiran dan pengamalan keagamaan Fazlur Rahman. Sang ayah yang dididik dalam pola pemikiran Islam tradisional namun toleran terhadap nilai-nilai modernitas sebagai kenyataan sehari-hari. Dari ibunya juga diajarkan nilai kebenaran, kasih sayang, ketabahan, dan cinta. Tentunya pengaruh orang tua tersebut memberikan bekal yang cukup signifikan dan mendasar terhadap pembentukan kepribadian dan keintelektualan Fazlur Rahman pada masa selanjutnya. Oke, kita lanjut, yaitu konsep-konsep teologi Fazlur Rahman. Yang pertama yaitu wujud Tuhan sebagai pemberi makna kehidupan. Fazlur Rahman dalam menerangkan gagasan tentang Tuhan dan alam semesta senantiasa mengacu pada Al-Quran sebagai sumber otoritas primer dan representator Allah yang senantiasa aktual dan kontekstual dalam setiap masa dan keadaan di mana manusia berada. Yang kedua yaitu ada wahyu dan kenabian. Jadi menurut Fazlur Rahman, Al-Quran sebagai sesuatu yang bersifat ilahi sudah barang tentu dipandang dan diyakini yang bersifat abadi atau qadim. Yang ketiga yaitu kehendak dan perbuatan manusia. Manusia menurut Fazlur Rahman merupakan makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain. Analisis terhadap kelebihan yang dimiliki manusia merupakan hasil pemahamannya yang terhadap Al-Quran. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 30-33 dan surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbicara tentang penyerahan amanah. Fazlur Rahman mengungkapkan
bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya potensi-potensi dan posibilitas tertentu yang hanya dapat direalisasikan manusia dan tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk yang lain. Yang keempat yaitu ekskatologi, yaitu menurut Fazlur Rahman, akhirat adalah saat kebenaran yang akan menyebabkan takbir realitas moral yang objektif, bahwa akan tiba masa ketika setiap manusia akan memperoleh kesadaran yang unik yang tidak pernah dialaminya pada masa sebelumnya, yaitu mengenai amal perbuatannya. Kebahagiaan dan penderitaan manusia di akhirat menurut Fazlur Rahman tidak hanya bersifat spiritual saja, sebagaimana Al-Quran tidak mengakui suatu akhirat yang dihuni oleh jiwa-jiwa tanpa raga. Al-Quran tidak mengakui adanya dualisme di antara jiwa dan raga, karena manusia adalah sebuah organisme hidup yang merupakan sebuah unit yang berfungsi penuh. Jadi Al-Quran tidak membenarkan surga atau neraka yang sama sekali yang bersifat spiritual. Dengan demikian, yang menjadi subjek kebahagiaan dan siksaan adalah manusia sebagai pribadi. Yang kelima yaitu setan dan kejahatan. Menurut Fazlur Rahman, bahasan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kejahatan sebagai suatu realitas kehidupan yang harus dihadapi manusia sebagai khalifah Allah di atas dunia. Adanya setan menuntut manusia untuk benar-benar berjuang menuju hidup di atas jalan kebenaran, serta melawan setan sehingga terhindar dari kesesatan. Manusia yang berhasil melawan kekuatan dan godaan setan, maka ia pantas menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Ya, mungkin cukup sekian tentang biografi dan pemikiran-pemikiran tokoh teologi Islam yaitu Fazlur Rahman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.